Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Kelompok Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, untuk kesempatan yang baik ini Engkau berikan bagi kami lewat channel Kelompok Sukacita untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, baik hamba, bahkan kru, dalam menyampaikan firman Tuhan lewat channel ini. Berkati juga pemirsa Kelompok Sukacita di mana saja mereka berada, dalam kesediaan mereka untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Yunus, Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal 4 ayatnya yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Demikian firman Tuhan. Terpuji Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Pemirsa, Tuhan Allah berkuasa pada siapa Dia akan mengasihi ataupun menimpakan murka kepada orang atau bangsa tertentu. Dan tentunya Allah melakukan itu karena ada hal mendasar untuk Allah mengasihi ataupun mendatangkan hukuman bagi pribadi atau bangsa tertentu. Begitu pula bagi penduduk di kota Niniwe yang benar-benar hidup di luar dari perintah dan hukum Tuhan. Pengutusan Nabi Yunus adalah untuk memperingati mereka. Meskipun kita tahu bahwa Yunus awalnya menolak tugas pengutusan itu, tetapi Yunus masih diselamatkan oleh Tuhan. Ketidaktaatan Yunus terhadap perintah Allah itu bukan berarti Allah menghukum atau murka kepada ia. Tetapi Allah tetap menunjukkan kasih kepada Yunus dengan menyelamatkan dia dari dalam laut. Dan hal ini yang mungkin saja belum dipahami oleh Yunus, sehingga kembali ia diberi tugas pengutusan itu, pergi kembali ke kota Niniwe memperingati penduduk di sana. Dan meskipun yang terjadi secara manusiawi, tentu ia jenuh, merasa bosan, kesal, dan rasa-rasanya ingin mati. Dengan menanti waktu penghukuman Tuhan itu, dalam kekesalannya dia menghindar dari kota itu dan menunggu waktu pemurkaan itu. Tetapi Allah menghadirkan sebuah pohon jarak untuk menghibur keresahan hati ataupun kekesalan dari Nabi Yunus. Dan sekali lagi Allah menyatakan kuasanya bahwa ia berkuasa untuk menumbuhkan ataupun memusnahkan, dan itu terjadi pada pohon jarak. Sehingga semakin kesal hati Yunus dengan situasi yang ia lihat alami saat itu, tetapi dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus, Allah mau memberi gambaran tentang kehidupan orang-orang kota Niniwe, bahwa meskipun mereka mendukakan hati Allah, meskipun mereka tidak taat kepada hukum dan perintah Allah, tetapi Allah tetap menunjukkan kuasa kasih-Nya, bahwa Ia akan menyelamatkan mereka. Nah pemirsa Kelompok Sukacita yang diberkati, kita adalah orang-orang yang tentunya dalam keseharian kita selalu melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan. Dan itu menunjukkan bahwa kita tidak patuh, tidak taat. Kita melakukan dosa. Tetapi apakah dengan keberadaan hidup kita yang tidak patuh, tidak taat itu, apakah Allah meninggalkan kita? Tentu tidak. Allah tidak meninggalkan kita. Allah masih ada untuk kita. Dia selalu ada untuk kita. Dan Dia selalu mengingatkan kita untuk sadar akan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dengan cara yang mungkin saja kita tidak tahu kapan kita akan bertobat, kapan kita akan meninggalkan cara hidup kita itu. Tuhan yang tahu, dan Dia punya cara tersendiri untuk membawa kita kembali kepadanya. Dengan mendengarkan nasihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mungkin dengan itu Tuhan akan menentukan waktu di mana Dia membawa kita kembali kepadanya dengan cara bertobat. Dan dalam keberadaan hidup kita yang mungkin masih jauh dari Tuhan, masih seringkali melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, Allah masih menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itu terbukti bahwa kita masih ada sampai saat ini. Kita masih dipelihara oleh Dia, kita masih dijaga oleh Dia, kita masih diberi kasih, rahmat, dan berkat-Nya. Dan itu adalah bukti bahwa Allah tidak memilih di mana Ia mencurahkan kasih-Nya, baik kepada orang baik ataupun orang jahat, baik orang yang taat maupun orang yang tidak taat.
kasih-Nya tetap ada bagi siapa saja. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dan jangan mau hidup dalam ketidaktaatan. Kita belajar untuk taat kepada perintah dan hukum Tuhan, supaya suatu kali kelak Tuhan mendapati bahwa kita layak untuk mendapatkan kasih-Nya yang besar, yaitu memiliki kehidupan yang kekal seperti janji firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menuntun kami lewat firman Tuhan melalui channel Klavos Sukacita. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami belajar dari kehidupan Nabi Yunus yang begitu dengan ketaatannya mengikuti apa yang Tuhan mau, meskipun ada kekesalan dengan sikap yang ia hadapi dari orang-orang yang ia harus memberi peringatan perintah Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya dalam menjalani hari-hari hidup kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, lalu kami hidup mau sesuka hati kami, tetapi kami belajar untuk sungguh-sungguh bertobat, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Apapun yang mereka gumuli, Tuhan jawab itu. Dan berkati juga tim Klavos Sukacita, baik kru maupun para pelayan, pribadi, keluarga, kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak berkati para pemimpin kami, berkati para hamba Tuhan yang senantiasa bergumul untuk dunia, umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, dari dulu, kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.